Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan buat setiap kami. Bapa, kami membutuhkan urapan-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Allah. Engkaulah pusat kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus, mohon pertolongan urapan Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk memiliki hidup yang berfokus kepada Tuhan. Dari Yesaya pasal 39 ada 8 ayat. Bapak Ibu, saya akan membacakan hanya sampai ayat yang ke-6 saja. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Merodak, Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya hidup yang berfokus kepada Tuhan. Berdasarkan dari Yesaya pasal 39 ini kita belajar untuk hidup yang berfokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat kita harus hidup berfokus kepada Tuhan? Kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan Raja Hizkia. Kita harus hidup berfokus kepada Tuhan karena memang Tuhanlah satu-satunya yang harus kita tinggikan dan muliakan. Bagaimana sikap hidup orang yang berfokus kepada Tuhan? Ada 2 yang akan kita pelajari hari ini. Orang yang berfokus kepada Tuhan itu yang pertama, bahwa segala sesuatu dikerjakan tujuannya untuk mendatangkan pujian bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dalam bagian ini Raja Hizkia itu adalah seorang raja yang baru saja ngalamin mujizat Tuhan, pertolongan, kesembuhan gitu Bapak, Ibu, Saudara ya. Jadi ceritanya waktu itu adalah seorang utusan dari negeri Babel yang berkunjung karena Hizkia ini baru sembuh dari sakit. Kita melihat kepada siapa Hizkia itu berfokus. Jadi waktu ada orang kunjungan dari negeri Babel, karena memang saat itu Babel ini adalah negara yang sedang bermasalah ya dengan negeri Asyur. Jadi dia seperti membangun sebuah kerjasama yang baik, membangun persaudaraan yang baik. Maka dia menyuruh karena didengar, oh Hizkia itu sakit dan sekarang sudah sembuh, kunjungilah gitu. Banggalah Hizkia karena Babel ini, Raja Babel mengutus utusannya untuk membesuk atau mengunjungi dia karena dia sudah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana sikap Hizkia waktu dia dikunjungi oleh utusan Babel. Hizkia menunjukkan kekuatannya.
Hizkia menunjukkan apa yang dia punya. Hizkia menunjukkan harta kekayaannya, warisan nenek moyangnya, semua yang ada. Tidak ada satupun yang menjadi miliknya itu yang tidak dipamerkan. Nah ini ya. Jadi kita bersama belajar. Kalau masih ada orang Kristen yang suka pamer dari apa yang dia punya, dari apa yang dia berhasil kerjakan, dari apa yang berhasil dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan hari ini untuk sebenarnya orang yang hidupnya fokus pada Tuhan itu menyaksikan, membesarkan apa yang Tuhan lakukan. Pekerjaan, pelayanan, keluarga hanya untuk Tuhan dilakukan, bukan untuk cari nama, bukan untuk dipuji dan dikenal banyak orang, bukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar dari bagian ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Harusnya Hizkia menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kesempatan dia menerima tamu dari Babel itu adalah kesempatan dia untuk menceritakan bagaimana dia mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tapi dia tidak menggunakan itu dengan baik karena yang menjadi pusat hidupnya adalah dirinya, kekuatannya, keberhasilannya, kekayaannya, apa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya. Dia tidak menceritakan, tidak memamerkan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Harusnya yang dia ceritakan adalah Tuhan, bukan harta miliknya atau warisannya. Nah, di sini kita bersama belajar ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus hidup memusatkan kehidupan kita pada Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita hendaklah hanya untuk mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan dari segala sesuatu yang ada pada kita. Kalau ada orang yang kunjungan waktu kita sakit, apa yang harus kita sampaikan? Kalau ada orang berjumpa dengan kita, bukan apa yang sudah kita kerjakan, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan yang harusnya kita ceritakan. Yang kedua, kita bersama belajar dari peristiwa Hizkia ini sebagai bentuk orang yang berfokus pada Tuhan adalah segala sesuatu dia lakukan dengan berdoa, mencari kehendak Tuhan. Sebelum melakukan apapun bertanya dengan Tuhan supaya tidak salah bertindak. Karena setiap tindakan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi jangka panjang. Sepertinya itu sepele. Memamerkan itu sepertinya sepele ya. Sepertinya sederhana, wong hanya nunjuk-nunjukkan kok gitu loh. Tapi perhatikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa bertanya dengan Tuhan ada konsekuensi jangka panjang. Bapak Ibu, mari kita juga ingatkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sebelum melakukan apapun, mari kita memberi teladan dengan kita berdoa. Mendoakan, mau membuat usaha, mau bepergian, mau melakukan pekerjaan apapun, berdoa, bertanya dengan Tuhan. Mau menolong orang pun bertanya dengan Tuhan. Carilah kehendak Tuhan sebelum kita melakukan apapun, supaya kita tidak salah bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi yang dihadapi oleh Hizkia bahwa semua harta bendanya akan dibawa ke Babel, dan itu akan terbukti pada saat penghancuran Yerusalem dan Yehuda. Bukan hanya harta bendanya, tetapi keturunannya akan menjadi sida-sida di Babel, menjadi hamba pelayan di Babel. Bapak Ibu ingat, dan itu tergenapi di masa pemerintahan di masa Daniel ya. Sadrak, Mesak dan Abednego kan menjadi pelayan Raja Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu nyata dan digenapi. Hari ini kita bersama-sama belajar, ayo fokus kepada Tuhan. Saat berjumpa dengan siapapun, dari manapun orang itu, yang kita ceritakan bukanlah apa yang sudah saya kerjakan, tetapi mari ceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan
dalam kehidupan kita. Fokusnya, senternya adalah Tuhan, pusatnya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Yang kedua, kita belajar untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan apapun, bertanya dengan Tuhan supaya kita tidak salah bertindak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan hari ini. Firman-Mu menolong kami untuk hidup berfokus kepada Tuhan, dan kami lakukan dalam segala kehidupan kami, pelayanan kami, supaya sungguh firman-Mu menuntun langkah hidup kami untuk kami bertindak dengan tepat. Berkati ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam setiap pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Engkau melindungi dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.